Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilang Faridik Arsya. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas D 2019. Nomor induk mahasiswa 195900139. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mata kuliah model-model pembelajaran penjas yang dibawa Ibu dosen Dr. Suharti, SPD, MSI, IFO, FIT. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pendidikan jasmani. Untuk materi pertama, yaitu pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian atau asesmen, agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Dan yang kedua, ada beberapa jenis ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama, permainan dan olahraga, dan yang kedua, aktivitas pengembangan, dan ketiga, aktivitas senam, keempat, aktivitas ritmik, dan kelima, aktivitas air, dan pendidikan luar sekolah atau kesehatan. Selanjutnya, untuk fungsi pendidikan jasmani dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada aspek organik, aspek neuromuskuler, dan aspek perseptual. Ada juga aspek kognitif. Dan selanjutnya itu fungsi pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani itu dibagi beberapa aspek. Yang pertama, aspek organik, yaitu meningkatkan kekuatan jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang kedua, meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Setelah itu, aspek neuromuskuler, yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi syaraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, mencongklang, bergulir, dan menarik. Yang ketiga, aspek perseptual, yaitu mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, di belakang, di bawah, di sebelah, di kanan, di kiri, dan dari dirinya. Dan yang keempat, aspek kognitif, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas terorganisasi. Yang keenam, aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Aspek emosional selanjutnya, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Lanjut, perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. Ini juga dibagi beberapa tujuan, yaitu yang pertama, deskripsi singkat kontekstual, kedua, tujuan pembelajaran, ketiga, waktu dan alokasi ruang, keempat, daftar kegiatan belajar, kelima, tugas presentasi dan tugas terstruktur, keenam, penilaian pembelajaran, dan yang terakhir, review dan penutupan. Setelah itu, indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetisi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi kesimpulannya, keberhasilan adalah patokan untuk tingkatan pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetisi dasar dan standar kompetensi yang diterapkan dengan mencirikan penguasa konsep
atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur secara umum. Dengan keberhasilan, pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik yang mampu menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ideal 75% dan ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik tergantung pada tingkat risiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75%. Sekian, terima kasih.